Baik, terima kasih Pak. Jadi topik yang saya bawa itu adalah penerapan model cooperative learning tipe Jigsaw untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar. Jadi saya mengajar di program studi pendidikan guru sekolah dasar. Jadi sebelumnya saya selalu membuat diskusi kelompok memang, tapi diskusi kelompoknya ya saya bagikan topik, kemudian saya bagikan kelompok, tapi kelompoknya tidak seperti Jigsaw. Jadi di kelompok yang biasa tetap saja ada yang pasif, tetap saja ada yang hanya cari aman. Nah, dalam pembelajaran itu. Jadi kalau Jigsaw ini memang si siswa itu dipaksa keadaan, dipaksa situasi, dipaksa modelnya untuk dia aktif. Nah, jadi setiap grup di mata kuliah yang saya ajarkan di pendidikan guru sekolah dasar, cooperative learning Jigsaw ini selalu saya terapkan. Dan saya sangat senang melihat hasilnya, karena pertama di samping tugas saya sebagai pengajar jadi ringan, yang kedua kegiatan pembelajaran itu jadi berbasis kepada peserta didik. Next. Yang pertama, model ini dikembangkan oleh Elliot Aronson dari Universitas Texas, kemudian diimplementasikan oleh Slavin dari Universitas Johns Hopkins. Jadi sebenarnya model ini sudah sangat lama, tapi salah satu model pembelajaran yang sangat saya sukai, dan juga model ini juga sudah saya teliti, dan juga model ini sudah saya abdikan kepada masyarakat, sudah saya sosialisasikan kepada guru-guru di sekolah dasar, supaya dalam kegiatan pembelajaran itu guru-guru tidak selalu menggunakan ceramah, tidak selalu berbasis tugas, tetapi pembelajarannya berbasis peserta didik. Next. Jadi pembelajaran tipe Jigsaw itu salah satu cabang dari model kooperatif Jigsaw itu salah satu cabang dari pembelajaran kooperatif, di mana pembelajaran kooperatif itu merupakan pembelajaran yang fokus pada kelompok kecil. Tetapi seperti saya katakan tadi, kooperatif ini sangat umum. Seperti saya pernah melakukan kegiatan pembelajaran, ya saya bagi aja kelompoknya, tetapi di situ tidak seperti Jigsaw ini, dia langsung bertanggung jawab masing-masing individu dalam setiap kelompok. Nah, kalau secara umumnya, misalnya dalam satu kelompok itu 5 orang, bisa saja hanya 2 orang yang berbicara, 2 orang yang aktif, 2 orang yang berani menyampaikan gagasan, berani menyampaikan pendapat atau menjelaskan. Jadi kalau kooperatif ini, apalagi nanti kalau ke Jigsaw-nya, sangat efektif dalam proses belajar mengajar. Next. Model pembelajaran Jigsaw itu merupakan yang pertama menurut Sudrajat, model pembelajaran yang dilakukan secara berkelompok, di mana kelompok tersebut beranggotakan beberapa orang dan bertanggung jawab untuk menguasai bagian materi yang telah ditentukan, dan selanjutnya harus mengajarkan materi yang telah dikuasai kepada kelompok lain. Nah, jadi dalam satu kelompok, karena kelompok ini dipecah nanti jadi beberapa ahli,
Jadi semua bertanggung jawab anggota di kelompok itu, tidak ada yang cari aman karena setiap anggota kelompok sudah mendapat bagian, dan setiap anggota kelompok itu, setiap individunya pasti mendapat bagian juga untuk menjelaskan kepada kelompok lain. Nah, sama juga halnya dengan yang dikatakan oleh Agus Suprijono, bahwa Jigsaw itu adalah pembelajaran kooperatif di mana pengajar membagi kelas dalam kelompok-kelompok kecil. Dan kemudian Jaini juga mengatakan bahwa Jigsaw itu adalah strategi yang digunakan jika materi bisa dibagikan menjadi beberapa bagian dan dalam penyampaiannya tidak mengharuskan sistematis, sehingga kelebihan dari sistem ini adalah bisa melibatkan siswa untuk belajar dan mengajarkan kepada yang lain. Nah, itulah hebatnya Jigsaw. Dia tidak hanya menguasai, tapi dia juga mengajarkan kepada temannya, kepada teman kelompoknya, dan juga kepada kelompok lain. Nah, karena Jigsaw itu ada kelompok asal, ada kelompok ahli, ada kelompok yang lain. Kemudian user juga mengatakan bahwa Jigsaw itu adalah kelompok pembelajaran yang terdiri dari 4-6 orang yang beragam dan saling ketergantungan secara positif serta bertanggung jawab secara mandiri. Jadi di sini kehebatannya Jigsaw itu di samping dia belajar dari orang lain, dari temannya, dari kelompok lain, dia juga bertanggung jawab menyampaikan apa yang dipelajarinya kepada temannya. Lanjut, Pak. Nah, manfaatnya model pembelajaran Jigsaw ini tujuan dulu ya. Yang pertama, jika diimplementasikan dengan benar, maka Jigsaw ini mempunyai tujuan yang sangat bagus untuk siswa, apalagi cara belajar dengan metode ini cenderung fleksibel dan bisa diterapkan di semua jenjang pendidikan. Jadi manfaatnya sangat bagus. Semua jenjang pendidikan baik SD, SMP, SMA juga bisa menggunakan model ini. Kemudian kemandirian siswa dapat terasa dengan baik karena siswa diarahkan tidak langsung menerima materi dari gurunya, tetapi berusaha menggali informasi yang telah didapat. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga itu, sehingga hal tersebut akan memunculkan kerjasama antar kelompok kecil dalam kelas. Jadi ada kekompakan di sini, perasaan kompak bisa membuat kelas lebih aktif dan semangat belajar semakin tinggi. Yang keempat itu, tujuannya dengan adanya rasa tanggung jawab, murid akan terlatih dengan sendirinya sebab siswa mempunyai tanggung jawab untuk memahami dan menyampaikan materi. Memang waktu saya melaksanakan model ini, memang di pertemuan pertama itu masih pasif sebagian. Tetapi karena mungkin karena masih beradaptasi di pertemuan pertama. Tapi di pertemuan selanjutnya karena mungkin sudah ada rasa khawatir atau rasa malu tidak mempertanggungjawabkan topik yang diberikan guru kepada dia, jadi siswanya jadi berusaha memahami topik yang diberikan kepada si siswa itu. Jadi memang kalau Jigsaw ini kalau yang saya alami tidak langsung semua aktif, enggak. Ada dulu waktu masa adaptasi. Lanjut, Pak. Lanjutkan, Pak. Ya, itunya hilang, Pak. Apa?
PowerPoint-nya. Jalan. Slide-nya. Masih ada. Masih ada ke Pak? Loh. Udah harus pindah Pak mungkin. Di kami nampak masih Pak Juni. Di sini tidak nampak Pak. Ya. Oh, Pak Juni sudah bisa bagikan screen sendiri Pak? Oh, masih tujuan ini Pak, masih tujuan. Mestinya tadi sudah pindah ke ya. Baik. Ya, manfaat ya. Ya. Selanjutnya manfaatnya setelah model ini diterapkan, kemampuan siswa jadi meningkat. Kemudian siswa bisa menerima kekurangan teman yang lain. Yang ketiga, konflik juga jadi berkurang karena semua siswa ada tanggung jawab masing-masing. Jadi tidak ada saling menyalahkan. Kemudian sikap apatis dari siswa itu juga jadi berkurang. Kemudian siswa lebih dalam pemahamannya karena ada rasa tanggung jawab memahaminya. Karena ada rasa tanggung jawab juga menyampaikannya kepada temannya. Jadi pemahamannya jadi mendalam. Kemudian motivasi juga semakin meningkat. Yang selanjutnya hasil belajar juga semakin membaik, semakin tinggi karena ada rasa tanggung jawab untuk menguasai dan menyampaikan tadi. Kemudian penyampaian materi lebih lama dan meningkatkan rasa toleransi dan kepekaan terhadap sesama. Kemudian ciri-ciri model pembelajaran Jigsaw ini yang pertama, proses belajar terjadi dengan teman, jadi tidak fokus ke guru lagi. Kemudian terjadinya tatap muka pada saat belajar, saling mendengarkan pendapat antara anggota kelompok. Kemudian belajar dari teman yang kelompoknya berbeda. Jadi kalau kelompok A topiknya misalnya lingkungan, topik B misalnya ciri-ciri lingkungan bersih, kelompok C strategi membersihkan lingkungan kotor. Nah, jadi setiap kelompok nanti akan menjelaskan ini kepada teman yang lain. Nah, kemudian belajar dari kelompok kecil. Jadi selain belajar dia dengan kelompoknya juga belajar dari kelompok lain, saling mengemukakan pendapat. Kelompok lain mengemukakan pendapat, kelompoknya juga mengemukakan pendapat. Nah, kemudian keputusan tergantung masing-masing siswa. Nah, yang terakhir itu ciri-cirinya adalah siswa lebih aktif. Jadi sebenarnya keuntungannya adalah siswanya yang aktif. Selanjutnya, karakteristik pembelajaran Jigsaw itu, setiap kelompok itu terdiri dari 4 sampai 6. Nah, jadi si gurunya di sini harus memahami juga peserta didiknya. Artinya satu kelompok itu jangan misalnya satu suku atau satu ras. Nah, misalnya kalau di sekolah itu beragam-ragam suku, agama, dan ras. Nah, karena tadi tujuannya pembelajaran Jigsaw ini terjadi toleransi yang tinggi. Jadi di samping mereka memahami materi, di samping juga mereka mampu menjelaskan materi itu kepada temannya, dan juga terjadi toleransi yang tinggi karena Jigsaw itu harus heterogen kelompoknya.
Kemudian, setiap anggota mempunyai tanggung jawab dan mempunyai kewajiban untuk menyampaikannya kepada orang lain atau kepada temannya. Nah, kemudian terdapat kelompok hasil dan kelompok asal yang bekerja sama. Kemudian, nah inilah gambaran dari Jigsaw itu, Bapak Ibu. Di sini ada 8 kelompok asal, kelompok 1 sampai kelompok 8. Jadi kelompok asal ini yang anggotanya terdiri dari 5 orang, semuanya juga akan menjadi kelompok ahli. Jadi yang 5 orang di kelompok 1 masuk dia orang pertama masuk ke kelompok ahli 1, yang kedua di kelompok asal masuk kelompok ahli 2, begitu seterusnya sampai kelompok ahli 5. Jadi kelompok 1 yang anggotanya 5 orang pada dasarnya juga akan menjadi ahli semua. Sama juga halnya dengan kelompok 2. Kelompok 2 itu juga dipecah akan menjadi ahli. Jadi nanti setelah mereka masuk ke kelompok ahli semua, disitulah nanti mereka membahas topik yang diberikan gurunya pada materi 1. Di kelompok ahli 2 juga materi 2, kelompok 3 materi 3, dan seterusnya pada materi 5. Jadi akhirnya setelah kelompok ahli itu nanti sudah berdiskusi, kelompok ahli ini kembali ke kelompok asalnya. Nah, di kelompok asalnya lah dijelaskan kepada setiap temannya. Akhirnya setiap anggota kelompok di kelompok asal memahami materi 1, materi 2, materi 3, materi 4, materi 5. Karena masing-masing anggota kelompok memberikan penjelasan kepada temannya setiap topik yang didapatkan dari gurunya. Nah, kemudian di sini langkah-langkah pelaksanaannya itu, yang pertama membuat kelompok belajar itu terdiri dari 4 sampai 6. Kemudian setiap kelompok diberi materi atau submateri. Kemudian anggota setiap kelompok harus berdiskusi mengenai submateri yang telah diberikan dan memutuskan ahli yang bergabung ke tim ahli. Jadi anggota dari tim ahli akan mendiskusikan konsep yang ada dan menghubungkannya satu dengan yang lain. Tim ahli dibimbing untuk mendiskusikan tentang materi yang ada dan saling membantu memahami materi yang telah diberikan. Setiap kelompok akan menjelaskan hasil diskusinya di depan kelas. Guru mengadakan kuis di akhir pembelajaran dan siswa menyelesaikan kuis. Jadi seperti gambar yang saya tunjukkan, setiap kelompok asal itu pasti juga akan menerima penjelasan dari kelompok lain, karena setiap kelompok ahli mendapatkan satu topik pembelajaran. Nah, seperti di sini ada garis merahnya, kelompok asal 1 masuk ke kelompok ahli 1, masuk juga ke kelompok ahli 2. Jadi yang 5 orang di kelompok asal 1 itu berpencar di setiap kelompok ahli. Nah, di masing-masing kelompok ahli sudah diberikan materinya. Ada 5 materi, ada 5 kelompok ahli. Jadi pada akhirnya semua siswa itu mendapat topik 1 sampai 5. Kemudian kelebihannya kalau model pembelajaran di Jigsaw itu yang pertama mengembangkan sikap kooperatif. Jadi lama-kelamaan siswa itu diajar untuk bertanggung jawab dalam kelompok. Juga dia bertanggung jawab juga sebenarnya secara individu. Nah, yang paling penting kelebihannya adalah kita sebagai guru akan mudah dalam mengajar atau memberikan kemudahan bagi kita, kemudian menjalin hubungan yang baik antar siswa. Nah, kalau misalnya pembelajaran Jigsaw ini dibuat misalnya 2-3 kali, siswa-siswanya di rocker misalnya di pertemuan pertama kelompok Jigsaw ini dibuat, pembelajaran Jigsaw ini dibuat, misalnya kelompok asalnya A, B, C, D, E, di kelompok 2 diubah misalnya A, P, Q, R, S.
Nah, sudah berganti anggotanya. Di pertemuan ketiga misalnya A, H, I, J, K. Nah, jadi dengan melakukan seperti itu tentu akan terjalin hubungan yang baik. Kemudian mengembangkan kemampuan akademik siswa. Siswa yang lemah bisa terbantu, muncul rasa saling menghargai, memperbaiki kehadiran, nah juga mengurangi sikap apatis, melatih untuk menerima pendapat orang lain, dan pemahaman materi lebih mendalam karena ada tadi tanggung jawab diberikan kepada siswanya, meningkatkan motivasi, saling ketergantungan yang positif, memberikan kesempatan bekerja sama, dan saling menutupi kekurangan satu sama lain. Itulah kelebihan dari model ini. Kemudian kekurangannya, memang itu saya katakan tadi, kalau misalnya hanya sekali dilakukan, jika siswa tidak kooperatif, cenderung pasif, maka akan terjadi kemacetan belajar. Nah, hal ini mungkin terjadi karena masih penyesuaian, masih adaptasi. Yang kedua, siswa yang minder akan kesulitan dalam berdiskusi, dan sebaliknya siswa yang percaya diri akan mendominasi. Makanya saya katakan tadi, bagusnya model pembelajaran Jigsaw ini dilakukan 2-3 kali, supaya penyesuaiannya matang. Kemudian membutuhkan waktu yang lama. Nah, inilah dia yang ketiga, inilah yang menjadi alasannya kenapa saya katakan membutuhkan 1-2 kali, karena memang adaptasinya itu yang agak lama. Jika jumlah siswa dalam kelompok kurang, maka dapat menimbulkan masalah, dan bisa jadi ada murid yang hanya membonceng dan pasif. Yang terakhir, siswa yang tidak terbiasa dengan kompetisi akan merasa kesulitan mengikuti pembelajaran. Nah, kira-kira itu yang bisa saya jelaskan Bapak Ibu. Terima kasih. Kalau ada kekurangan, mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.